Sahabat Bahtera, ini tentang pernikahan beda agama. Karena beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya di salah satu kolom video, apa pendapat saya tentang nikah beda agama. Dan sekarang saya akan bahas nikah beda agama. Sahabat Bahtera, nikah beda agama. Dan kita sering mendengar cerita pasangan beda agama kemudian gagal menikah hanya karena satu dan lain bab. Ada karena urusan birokrasi, catatan pernikahan yang rumit, ada juga persetujuan keluarga yang tidak ada, kemudian ada juga masalah dari agama yang tidak membolehkan pernikahan beda agama. Nah, memang rumit di Indonesia, rumit tentang pernikahan beda agama. Birokrasinya rumit maksud saya. Kemudian kalaupun ada yang melangsungkan pernikahan beda agama, kemudian caranya dua. Yang satu, nikah di luar negeri. Yang kedua, salah satunya mengalah untuk menyetujui agama yang akan dipakai dalam prosesi pernikahan itu. Nah, ini lucu, bagi saya lucu. Kenapa lucu? Karena cinta dibatasi oleh agama. Nah, saya tidak akan memandang dari sisi hukum karena bukan wilayah saya, jadi bagaimana caranya nikah beda agama supaya bisa legal dan segala macam tidak akan saya bahas di sini. Saya akan bahas dari sisi keyakinan. Bila Anda sekarang sedang mempunyai pasangan yang beda agama, sebaiknya lanjut apa enggak? Kan demikian. Sebaiknya nanti nikah apa enggak? Kan demikian. Nah, sekarang kita bahas dari sisi keyakinan karena ini juga bukan masalah yang sepele tentang pernikahan beda agama. Yang saya maksud bukan sepele adalah masing-masing harus mempunyai kesadaran yang sangat luas tentang apa itu agama. Kalau tidak nanti di tengah jalan akan rebutan agama, akan rebutan anak, akan beragama apa, dan sebagainya macam. Kemudian timbul masalah-masalah di perjalanan pernikahan. Nah, pertanyaan dasarnya adalah, apakah cinta itu dibatasi oleh sesuatu? Bagaimana bila cinta itu dibatasi oleh agama? Ada dua orang yang berbeda agama, saling mencintai, kemudian tidak bisa bersatu, hanya gara-gara agama menyatakan melarang, mengharamkan pernikahan beda agama. Kan ironis, orang sudah seneng, orang sudah cinta, orang sudah ingin hidup bersama, tetapi kemudian agama membatasi untuk tidak membolehkan. Nah, bagi saya tidak ada yang bisa membatasi cinta. Bagi saya, sekali lagi, tidak ada yang bisa membatasi cinta. Even itu adalah agama. Meskipun itu adalah agama, tidak bisa membatasi cinta, karena agama bukan untuk membatasi sesuatu. Seharusnya agama itu menumbuh kembangkan manusianya, entah itu mereka berbeda agama, tapi kemudian kalau masing-masing agama ini dipahami dengan baik, dengan penuh kesadaran, maka tidak jadi masalah pernikahan beda agama. Jadi bila Anda sekali lagi sedang punya pasangan beda agama, lanjut apa enggak? Menurut saya lanjut. Lanjut. Karena cinta tidak perlu dibatasi oleh apapun. Jadi kalau ada agama yang membatasi cinta, kalau ada agama yang membatasi pernikahan, bagi saya itu patut dipertanyakan. Mengapa agama membatasi sesuatu? Nah, sahabat Bahtera, mungkin saja dulunya ada peraturan di salah satu agama untuk nikah yang agamanya sama. Itu karena apa? Karena untuk membentuk koloni-koloni. Untuk membentuk sebuah komunitas yang lebih besar. Karena agama belum besar, agama belum berkembang sangat luas, maka memerlukan anggota-anggota komune-komune sehingga
diperlukan pasangan-pasangan yang seagama untuk membesarkan komuni ini. Nah, dulu mungkin juga itu untuk membatasi agar tidak banyak orang yang ikut agama pasangannya. Karena takut kan, orang beda agama, agama A dengan agama B, kemudian nikah, ternyata istrinya ikut agama suaminya. Atau suaminya ikut agama istrinya. Atau bisa jadi ada politik. Sengaja dinikahkan agar si cewek bisa menarik cowoknya, atau sebaliknya, cowoknya bisa menarik ceweknya. Jadi kompleks sekali, kompleks. Mungkin saja itu terjadi ya, kalau itu kemudian ada unsur-unsur politiknya tentang siapa mau menarik siapa, siapa mau menambah umat di dalam agamanya dengan cara pernikahan. Nah, itu dulu. Tetapi saya kira zaman sekarang itu sudah nggak musim lah. Nggak musim. Nggak musim. Mengapa berlomba-lomba untuk memperbanyak pengikut di dalam agama? Mengapa juga harus ada politik bahwa ceweknya harus menarik cowoknya, cowoknya harus menarik ceweknya untuk masuk di dalam agamanya? Agar apa? Agar jumlah pengikut di dalam agama itu semakin bertambah. Nah, lupakan hal itu. Yang sekarang kita fokuskan adalah keyakinan tentang beda agama yang mau menjadi satu atap keluarga. Nah, sahabat Bahtera, ini juga perlu kita waspadai dari awal. Jangan sampai penyatuan dua insan antara laki-laki dan perempuan, pernikahan beda agama ini, di awalnya itu hanya luapan emosi saja. Luapan emosi yang kemudian diatasnamakan cinta. Nah, kalau sudah cinta itu kan tai kucing rasa coklat. Anda disodorkan tai kucing rasanya coklat kalau sudah cinta. Nah, sehingga tidak berpikir panjang tentang kesadaran beragamanya masing-masing. Mungkin saja kesadaran beragamanya awal pada saat pernikahan itu memang belum menyadari betul agama itu apa sebetulnya. Agama itu tujuan atau agama itu alat. Nah, karena cinta itu, cinta yang membuat buta, cinta yang tai kucing rasa coklat tadi, membutakan sehingga masing-masing tidak mendalami kesadaran agamanya. Sehingga hal itu dihiraukan, nggak dipikirkan. Yang penting cinta, cinta, cinta. Bersatu, bersatu, bersatu. Setelah bersatu, ribut. Kenapa ribut? Ego agamanya keluar. Nah, kenapa hal itu tidak diselesaikan di awal? Ini yang saya bilang, ini bukan masalah sepele, bukan hanya tentang birokrasi, tetapi tentang kesadaran kita beragama. Kalau agama kita maknai sebagai tujuan, maka perkawinan beda agama itu bisa menimbulkan konflik nanti. Karena masing-masing sudah berada di dalam tujuannya. Merasa ego sudah mencapai tujuannya sendiri-sendiri. Yang di sini punya definisi surga sendiri, punya definisi Tuhan sendiri. Yang di sini juga punya definisi surga sendiri, punya definisi Tuhan sendiri. Dan nantinya masing-masing ingin menyelamatkan. Sang suami ingin menyelamatkan istrinya, istrinya ingin menyelamatkan suaminya, apalagi nanti kalau punya anak. Masing-masing ego ingin menyelamatkan anaknya. Ingin mengajak anaknya masuk ke surganya masing-masing. Nah, ini repot kan kalau di awal tidak menyadari hal ini. Jadi, sahabat Bahtera, pernikahan beda agama, bila Anda punya pasangan beda agama, mulai sekarang, tonton video-video saya. Bukan iklan. Nonton video-video saya supaya Anda mempunyai pemahaman yang luas tentang agama. Agama bukan tujuan, tetapi agama adalah alat. Ketika kita menyadari agama adalah alat, maka agama adalah baju yang bisa kita lepas apabila itu tidak kita gunakan. Agama gunanya apa? Untuk membentuk akhlak yang baik.
akhlak yang mulia, perilaku yang mulia. Nah, kalau masing-masing menyadari hal ini, maka tidak ada tujuan untuk menarik siapapun. Bahkan suami bisa belajar agama istrinya, istrinya bisa belajar agama suaminya, dan masing-masing tidak perlu pindah agama. Karena masing-masing menyadari bahwa itu hanyalah alat untuk membentuk akhlak yang mulia. Dan kalau itu alat, maka alat itu akan banyak sekali. Dan kita bisa memilih alat mana yang cocok dengan kita. Nah, kalau masing-masing pasangan menyadari hal itu, maka agama bukan merupakan hal yang harus dipertahankan mati-matian. Sahabat Bahtera, kemudian kalau masing-masing menyadari bahwa agama adalah alat dan bukan tujuan, maka ketika nanti punya anak, masing-masing juga tidak berebut untuk menyelamatkan anaknya. Apa yang mau diselamatkan? Sudah hidup di dunia, sudah bisa tarik nafas, sudah bisa hidup berkembang, itu sudah selamat. Sehat walafiat, itu sudah selamat. Apa yang mau diselamatkan? Mendidik anak dengan cara masing-masing, bukan untuk memaksakan anak mengikuti salah satu cara agama. Anak mau belajar agama ibunya silahkan, mau belajar agama bapaknya silahkan, dan tidak dipaksa untuk memilih. Anak nanti dibiarkan ketika dia sudah dewasa, sudah bisa berpikir logis, sudah bisa menentukan keputusannya, anak akan menentukan keputusannya sendiri. Bisa nggak kita melakukan ini? Tentu bisa, kalau dari awal masing-masing menyadari tentang kesadaran beragama. Jadi sahabat Bahtera, pernikahan beda agama bukan hanya tentang rumitnya birokrasi. Sekali lagi, bukan hanya tentang rumitnya birokrasi, tetapi juga rumitnya bagaimana kita menyadari tentang agama itu sejak awal. Jangan sampai sekali lagi ada tujuan-tujuan tertentu bahwa kalau nanti menikah kemudian bisa menarik pasangannya itu mendapatkan pahala. Kalau menikah pasangannya bisa ditarik menjadi agamanya itu akan mendapatkan ini dan segala macam. Karena sekali lagi kalau kita beranggapan bahwa menarik seseorang masuk ke dalam agama kita itu merupakan hadiah tersendiri atau pahala tersendiri, maka kita sama saja melakukan hubungan dagang, memperbanyak pengikut agama untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, bagaimana? Apakah Anda setuju dengan nikah beda agama? Kalau saya setuju, sekali lagi karena cinta tidak dibatasi oleh apapun juga. Dan agama selayaknya tidak membatasi cinta. Agama itu membebaskan, agama memerdekakan, agama mendewasakan. Kalau agama itu membebaskan, memerdekakan, dan mendewasakan kita, maka agama akan membimbing. Agama akan menuntun manusia untuk berakhlak baik. Dan bukan satu-satunya harus mengikuti agama tertentu. Sahabat Bahtera, mari kita sadari dari awal bila Anda memang mempunyai pasangan yang beda agama, kita harus bicara dengan pikiran terbuka, dengan hati yang lembut tentang agama kita masing-masing, dan membuka ruang-ruang untuk menerima perbedaan-perbedaan itu. Karena apa? Karena hal-hal yang mungkin dingototkan tentang kebenaran Tuhannya, dingototkan kebenaran tentang agamanya tersebut, itu merupakan hal usang yang tidak perlu dibahas. Tidak perlu dicari kesalahan agama istrinya ada di mana, kesalahan agama suaminya ada di mana, karena itu juga hal usang yang tidak perlu dibahas. Yang perlu dibahas adalah bagaimana masing-masing agama, agama istri dan agama suami ini bisa menumbuhkan dan melahirkan akhlak-akhlak yang baik.
bisa melahirkan budi pekerti yang mulia. Ini yang paling penting. Dan ketika pasangan beda agama berada di dalam satu atap rumah tangga, menyadari hal ini, maka tujuannya bukan untuk agama itu sendiri. Bukan untuk menarik pasangan masing-masing untuk masuk di dalam agamanya, bukan untuk menegakkan agamanya, bukan untuk menyelamatkan anaknya agar masuk di dalam agama salah satunya. Tetapi tujuannya adalah melahirkan budi pekerti yang mulia atau akhlak yang baik. Ketika akhlak yang baik ini disadari bersama-sama, maka dia bisa dicapai dengan agama apapun juga. Bisa dicapai dengan jalan-jalan apapun juga yang kita anggap itu merupakan nilai-nilai di dalam agama. Jadi, go ahead. Anda punya pasangan beda agama, mulai sekarang, mulai sadari hal-hal tersebut. Jangan sampai kemudian hanya bicara tentang cinta, 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 dan cinta, sehingga tai kucing rasa coklat, dan tidak mau menyadari perbedaan-perbedaan itu dari awal. Kalau tidak mau menyadari perbedaan-perbedaan dari awal, kemudian tidak mau menyelami agama masing-masing, tidak mau belajar untuk mengerti agama masing-masing, maka sama saja Anda hanya menaruh api di dalam sekam. Seperti fenomena gunung es. Di dalamnya itu membara makin banyak yang suatu saat nanti akan pecah lagi. Nah, kalau demikian, mungkin Anda yang menonton video ini juga tidak setuju dengan pernikahan beda agama. Karena ada banyak yang mengatakan agama tertentu itu melarang beda agama tertentu melarang perkawinan beda agama, dan menganggap kalau kawin nikah dengan beda agama itu dianggap sebagai orang kafir, dianggap sebagai orang murtad, dianggap sebagai orang yang tidak beragama di agamanya semula. Tetapi itu adalah pendapat Anda, pendapat saya, dan pendapat masing-masing yang tentu berbeda. Tapi bagi Anda yang sedang akan melangsungkan kehidupan di jenjang selanjutnya di dalam cinta Anda, cinta tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Bila agama bisa membatasi cinta, itu bukan agama. Agama akan membebaskan, agama akan memerdekakan, agama akan membangun diri kita untuk melahirkan budi pekerti yang mulia, akhlak-akhlak yang baik. Dan itu yang menjadi dasar ketika Anda mempunyai pasangan beda agama. Jadi bagaimana? Lanjut atau enggak? Gaspol gitu ya pokoknya. Tapi jangan lupa, sahabat Bahtera, kembali jangan tertutupi oleh cinta. Mari selami masing-masing belajar tentang perbedaan itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.